Kadang-kadang kita ini karena terlalu ambisi, iya kan? Untuk menjadi calon bupati, calonlah dulu ya. Kadang-kadang orang tidak punya partai itu sibuk deklarasi dan mencalonkan diri. Setidaknya kita ini punya dulu kendaraan atau partai pengusung 50% lah. Ibaratkan 10 ya bisa mengusung, bisa mencalonkan bupati atau wakil bupati. Ada 10 kursi bisa berangkat. Kita setidaknya bawa 5. Setidaknya mau nyalon wakil bupati atau bupati. Nih loh, saya sudah punya kursi, sudah punya partai pengusung 5, sudah yakin itu. Apalagi bukan ketua partai. Kalau ketua partai ya jelas dong bawa partainya. Independen mungkin, Pak? Waduh, susah deh. Independen itu sangat susah dan menyusahkan. Gak akan terjadi di mana-mana itu. Gagal total. Saudara, 27 November tahun 2024, rakyat Bangkalan mau tidak mau harus memilih dengan sadar, dengan hati nurani, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dengan ketajaman pemikiran siapa yang akan memimpin sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangkalan ke depan. Namun hingga sampai saat ini ada yang bilang sepi peminat. Ada yang bilang masih saling intip. Ada yang bilang minim calon dan kurang peminat. Dan sejumlah opini yang berkembang di masyarakat. Tamu 0% podcast kali ini adalah Ketua Umum DPC PDIP Kabupaten Bangkalan yang pada saat pemilihan legislatif kemarin mendapatkan perolehan suara ranking 2 ya, dengan perolehan 7 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Langsung saja saya sapa Haji Fatkur Rohman atau lebih akrab disapa dengan Haji Kur. Saya panggilnya Abah Kur saja. Selamat datang di 0% podcast, Abah. Selamat datang, selamat jumpa maksud saya di 0 podcast. Ya. Terima kasih Abah Kur sudah meluangkan waktu hadir kembali di 0% podcast. Abah, pilkada sebentar lagi nih Pak, 27 November ya, dan betul. Agustus ini sudah mulai pendaftaran Abah. Iya. Abah dengan partai PDIP Perjuangan yang Abah pimpin di Kabupaten Bangkalan mendapatkan ranking 2 ya. Iya betul. 7 kursi ya Pak ya. Iya. Cuman sampai saat ini saya lihat sikap dan langkah dari Abah Kur sebagai nahkoda dari PDIP Kabupaten Bangkalan ini masih santai-santai saja Pak. Dalam artian belum ada deklarasi siapa calon bupati dan wakil bupati. Apakah tidak ada calon yang akan Abah usung di pilkada depan ini atau bagaimana Pak? Begini, PDI Perjuangan ini sebenarnya sudah dididik untuk bagaimana solid di dalam kepengurusan. Dan juga begitu ada pilkada seperti halnya sekarang di Bangkalan, di Madura, pada umumnya di seluruh Indonesia serentak. Sebenarnya sih PDI Perjuangan ini bukan tidak punya calon, punya loh kader-kader yang mampu, itu semua sudah terdidik, mampu di B1, di B2 itu. Cuman PDI Perjuangan itu kan hanya menyesuaikan saja. Sementara ini menyesuaikan. Cuman ketika ada yang mampu untuk menjadi B1, ya kita majukan B1. Saya mengalah dulu. Bukannya saya tidak mampu untuk menjadi B1, tetapi kan ada yang lebih mampu lagi. Mampu dari segalanya lah. Ya kan? Terus terang saja, mampu dari segalanya. Ibaratkan orang sholat itu sudah cukup syarat. Dengan fardunya gitu. Tapi masyarakat Bangkalan sampai saat ini menunggu Pak dan bertanya-tanya, siapa sih calon bupati dan wakil bupati yang akan kita pilih? Kita kan juga harus tahu nih Pak, siapa terjun background dan sudah apa yang sudah dia lakukan. Sampai saat ini kan dari PDIP Kabupaten Bangkalan belum ada tuh Pak deklarasi. Sebenarnya begini, kita ini sebenarnya ya menurut saya pribadi itu bukan tidak ada calon dan yang akan menyalonkan. Kayaknya saling lirik dan mengintip. Tidak perlu deklarasi ya Pak? Perlu deklarasi, perlu. Cuman nggak lama lagi insya Allah dari PDI Perjuangan nanti pasti ada deklarasi lah. Dan semua partai-partai yang kita ajak berkoalisi di dalamnya tentu nanti
deklarasi. Ada beberapa yang tidak punya partai berani deklarasi ini apa? Nah, di situ kadang-kadang kita ini karena terlalu ambisi, iya kan, untuk menjadi calon bupati, calon lah dulu ya. Itu kadang-kadang ini pembawaan karena terlalu ambisi untuk itu. Kadang-kadang tidak melihat bagaimana cara untuk mencalonkan diri. Kadang-kadang orang tidak punya partai itu sibuk deklarasi dan mencalonkan diri. Setidaknya kita ini punya dulu kendaraan atau partai pengusung 50% lah. Ibaratkan 10 ya bisa mengusung, bisa mencalonkan ya PDI bisa mencalonkan bupati atau wakil bupati. Ada 10 kursi bisa berangkat. Kita setidaknya bawa 5. Setidaknya mau nyalon wakil bupati atau bupati. Ini loh, saya sudah punya kursi, sudah punya partai pengusung 5, sudah yakin itu. Apalagi bukan ketua partai. Kalau ketua partai, ya jelas dong bawa partainya. Bagi orang yang tidak punya partai, harus bawa dulu gerbong. Ini loh, saya punya 50% atau 5 kursi untuk menjadi wakil bupati. Mana lo? Kepada satunya. Independen mungkin, Bang? Waduh, susah deh. Independen itu sangat susah dan menyusahkan. Gak akan terjadi di mana-mana itu. Gagal total. Kenapa? Ya bukan tidak semudah itu. Kita harus punya KTP dan ada pernyataan berikutnya, bukan asal KTP ceplos. Saya juga bisa. Jadi kalau menurut Abakur harus punya kendaraan partai minimal punya 5 kursi lah. Nanti untuk berkoalisi dengan partai lain itu juga punya modal begitu ya. Begitu, itu modal dulu ya. Kursi harus ada modal dulu dong. Kalau nggak ada modal kursi ya partai pengusung aneh. Karena apa? Kita memang harus punya seperti itu. Gitu. Abakur tadi mengatakan kalau kita bukannya tidak punya tokoh di Badrus begitu. Ya. Kita punya tokoh yang siap B1 atau B2. Tapi sampai saat ini tidak ada tuh. Tunggu aja tanggal mainnya. Baik. Abakur, kalau kita lihat di media sosial ya, khususnya Facebook ya. Abakur ini cukup melambung namanya, Bang. Ya. Disandingkan dengan Rahasbullah Muhtar, disandingkan dengan Ranasi dan sejumlah tokoh lainnya, baik itu B1 ataupun B2 begitu. Ramai sekali diperbincangkan nama Abakur. Kenapa Abakur tidak mencalonkan dirinya sendiri? Ya karena partai itu. Ya karena setiap disandingkan saya nomor 2. Disandingkan dengan Rasbullah saya nomor 2. Disandingkan dengan siapapun, dengan Ranasi ya saya nomor 2. Disandingkan dengan Rasani saya pasti nomor 2. Kenapa? Ya karena memang saya maunya nomor 2 kan gitu. Jadi ketika ada orang yang lebih mampu di kader kita sendiri jadi B1, yang B2 mengalah dulu dong. Tidak ego begitu ya, Pak? Iya, jangan terlalu. Saya memang tidak terlalu kesana. Kalau saya ambisi, pasti saya dia wakil di B2 kan. Pasti banyak yang ngelamar. Insya Allah itu. Tetapi kalau kita mau memberangkatkan kader saya sendiri nantinya jadi B1, yang B2 mengalah dulu gitu. Pak. Berbicara soal partai ya, koalisi dan sebagainya. Adakah kemungkinan ataupun tanda-tanda PDIP ini akan berkoalisi dengan PKB mungkin? Atau Demokrat mungkin? Atau kemana nih arahnya, apa? Maaf, sebelumnya saya tidak bisa dan tidak berani untuk menyatakan sikap untuk koalisi-koalisi itu karena kita terus terang ada di DPD, ada DPD partai, ada DPP partai. Jadi kita ini kayaknya diberi keistimewaan yang luar biasa di Bangkalan oleh DPD partai. Sudah diam saja, saya yang akan mencarikan partai koalisinya. Seperti itu mungkin yang pernah disampaikan kepada saya. Duduk manis saja. Jadi saya dengan senang hati. Artinya saya tidak bingung dan mungkin tidak disalahkan oleh DPD partai atau DPP partai. Karena DPD partai itu sudah meneropong. Kebetulan ketua partainya kan orang Madura. Pak Said Abdullah itu. Yang lebih mengerti seluk-beluk
apapun yang ada di Madura ini, apalagi cuma urusan politik ya, dia sudah menguasai. Jadi saya disuruh duduk manis, kamu diam. Kalau sudah oke, kamu bergerak. Jadi PDIP ini untuk teropong penjaringan calon ini langsung tembus dari pusat ya Pak? Dari pusat, dari DPD pusat, DPC hanya sekedar kadang-kadang mengetahui. Sesolid itu ya Pak ya? Sesolid itulah PDI Perjuangan. Memang dididik untuk solid oleh ketua umum. Jadi tidak ada saling rebut-rebutan di situ. Khususnya di Bangkalan ya. PDIP memang kompak begitu ya. Betul. Dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Tapi kompak saja kan tidak cukup tanpa strategi. Nah, berbicara soal strategi nih. Kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana strategi Abah Kur sebagai pimpinan Ketua Umum DPC PDIP Kabupaten Bangkalan untuk memenangkan calon yang Abah usung? Ini gimana nih Pak? Ya, kita terutama di Bangkalan ya, di Bangkalan ini. Bangkalan ini sebenarnya dari dulu saya sebagai penentang survei. Saya tidak mau. Penentang survei gimana Pak? Ya, karena setiap survei, saya boleh cerita sedikit. Dulu, ya sekarang bicara figur ya, karena hanya dulu Mahfud masih ada hubungan keluarga dekat lah dengan saya, saudara sepupu. Itu di survei dulu yang pertama kali menyalonkan sebagai DPR provinsi dari PDI Perjuangan, itu tidak ada survei, di bawah 0. Saya sampai menentang, saya tidak pernah percaya sama survei. Terus tukang surveinya juga marah ke saya, kenapa nggak percaya? Ya karena memang nggak pernah betul survei ini. Jadi untuk memenangkan strategi kita ini, khususnya di Bangkalan, saya tahu sendiri Bangkalan nggak usah survei-surveian. Gitu. Yang penting kita bagaimana cara kita punya strategi sendiri untuk bagaimana memenangkan pasangan yang kita usung nanti, siapapun orangnya. Nah, gimana tuh Pak strategi? Ya, tentu di Bangkalan ini terutama pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, para kiai dan para alim ulama. Itu saja syaratnya itu. Kalau sudah ulamanya kiai, saya tidak menyebut kiai yang mana, kiai terutama itu pengaruhnya luar biasa. Apalagi nanti orangnya nanti yang kita usung itu munculnya daripada alumni umpamanya, itu kan ada ikatan emosional sendiri. Dinamika politik di Bangkalan kan cukup unik Pak, berbeda dengan daerah yang lain. Sangat beda memang. Jadi tolak ukurnya di Bangkalan ini, saya juga akan bagaimana cara strategi, kadang-kadang timbul seketika. Begitu di Bangkalan. Kalau kita begini harus begini dari jauh-jauh sebelumnya, kadang-kadang lepas dari itu. Kadang-kadang kita timbul pada saat itu juga bagaimana kita cara memenangkan. Tentu tidak mungkin kita tidak pendekatan para tokoh masyarakat itu, terutama kepala desa, itu sangat berpengaruh kalau di Bangkalan. Kadang-kadang itu. Ya terutama para tokoh agama lah, bukan kiai. Para tokoh-tokoh agama tentu otomatis terlibat semuanya, termasuk kiai, termasuk ya pimpinan pondok pesantren. Itu. Kalau kita melihat dari pemilihan legislatif kemarin itu Pak, kan banyak tuh yang ngomong tuh PDIP ini, orang Madura ini anti sama PDIP, ya kan Pak? Terutama di daerah timur ya, Madura bagian timur. Pamekasan lah, gitu. Ya, Pamekasan Sampang lah. Ya anti terhadap PDIP dan yang sebagainya. Namun nyatanya ini menang banyak nih PDIP nih Pak pada legislatif kemarin nih Pak. Saya merasa sangat bersyukur berada sebagai pemimpin ketua PDI Perjuangan di Kabupaten Bangkalan ini. Tidak pernah ada fitnah tentang PDI Perjuangan. Kenapa? Ya karena kita dari jauh-jauh sebelumnya, dari kursi 2 ini, saya selalu bersatu dengan para pemimpin pondok. Saya sangat dekat dengan beliau-beliau. Tidak pernah berseberangan ya Pak? Tidak ada pernah berseberangan dan tidak ada saling caci memaki, dan saya tidak pernah ada isu-isu atau yang negatif kepada PDI Perjuangan di Bangkalan. Karena apa? Ya kita dekat dengan para pemimpin agama tentunya. Seperti Lora-Lora, buktinya kan saya selalu berkecimpung di dalamnya.
Terus dan tidak ada apa sih PDI Perjuangan ini? Ya kan cuman partai itu, tidak saling gesek-gesekan di Bangkalan. Tidak tahu di daerah lain, hanya di Bangkalan ini yang merasa aman saya di PDI. Tapi di Bangkalan kondusif ya Pak ya? Kondusif karena selalu kita ini tinggi perolehan suaranya, tidak ada gesekan lah tentunya daripada tokoh-tokoh masyarakat ataupun para tokoh agama. PDI Perjuangan ini di Bangkalan asik lah begitu. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak. PDIP dapat 7 kursi nih Pak, Iya. ranking kedua. Ranking kedua, Begitu betul. kan? Otomatis 7 kursi tidak cukup untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati. Iya. Harus 10 kursi, harus berkoalisi dengan partai lain. Bukan begitu Pak? Iya, betul. Oke. Yang kemudian ketika berkoalisi dengan partai lain, PDIP siap di B2 atau B1 atau hanya siap di B1, B2 nggak mau atau bagaimana Pak? Itu berat saya jawab sebenarnya yang begitu itu. Untuk sementara kita ini kan penuh pertimbangan lah. Iya. Ya kalau boleh saya pribadi sebagai ketua partai maunya di B1 dulu dah. Oke. B1 ya, nanti bagaimana caranya partai-partai nanti pengusungnya kan masih kurang ya. Tentu kita sudah ada persiapan-persiapan dan saya yakin PDI Perjuangan itu sudah cukup Pak, untuk berangkat dengan partai koalisi-koalisi yang ada di Bangkalan tentunya. Oke, baik. Dibandingkan dengan kabupaten sebelah apa? Ya. Dan dibandingkan dengan Pilkada tahun 2019, ya kan? Di Pilkada tahun 2019 hamin 1 bulan, hamin 1 bulan setengah, hamin 2 bulan, bahkan itu udah rame Bang. Deklarasi sana sini. Nah, ini loh Bang, kurang 1 bulan ke pendaftaran, belum ada apa-apa. Deklarasi masih senyap gitulah. Itu kalau menurut Abah kenapa sih? Saya juga bingung juga sih sebagai ketua partai. Kok Bangkalan ini aneh gitu. Iya. Saya sampai nanya. Siapa ya? Kadang-kadang saya diwawancara wartawan juga sih. Abang nggak nyalon. Bukan nggak mau nyalon, tapi sepi. Mudah-mudahan minggu-minggu ke depan ini kita sudah ada gerakan-gerakan dan ada yang deklarasi sekitar kita supaya semua masyarakat ini tahu ini loh calon yang sebenarnya mau itu. Kita juga menunggu Bah calon dari PDIP ini. Mudah-mudahan nggak lama lagi saya akan buat deklarasi lah. Tunggu perintah DPD aja. Oke, baik, Abah Kur, luar biasa sekali. Teman-teman semuanya, nanti misalkan nih dalam 2 minggu ke depan PDIP deklarasi, berkenan dong Bah ngobrol lagi di podcast Bah. Boleh. Siap. Kalau sudah ada calonnya nih Bah. Ya, siapa tahu nanti Abah Kur sendiri begitu kan kita nggak tahu kan. Ya Bah? belum deklarasi toh. Kan kita nggak tahu kan Bah. Kalau tiba-tiba Pak Kur yang calon B1 ataupun B2 kan itu namanya saya sakti. Karena saya saat ini masih belum nyalon gitu. Belum nyalon. Pendaftaran sudah ditutup semua. Oke, baik Abah. Terakhir Abah, sebelum kita akhir podcast ini saya ingin Abah memberikan closing statement ya terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan menuju Pilkada tahun 2024 ini. Silakan. Baiklah, kepada saudara-saudara semua sebangkalan, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, saya mohon dukungan dan bantuan doanya ketika nanti PDI Perjuangan telah mendeklarasikan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mohon doa dan dukungan, mohon restunya bagaimana ke depan ini Bangkalan lebih baik. Lebih baik saya sebagai ketua partai dan pengusung PDI Perjuangan nanti sebagai bupati ataupun wakil bupati, saya siap bertanggung jawab untuk menggiring bupatinya, karena di PDI Perjuangan ini yang jelas ketika kader PDI Perjuangan ada ketua PDI Perjuangan itu tetap harus sesuai perintah selama tidak melenceng kepada aturan-aturan. Itu siap bertanggung jawab. Baik Abah, terima kasih banyak Abah sudah hadir di 0% Podcast, dan kita tunggu bagaimana nanti siapa calon
bupati ataupun wakil bupati yang akan diusung oleh PDIP Kabupaten Bangkalan. Ya. Karena di antara 4 kabupaten di Madura ini, Bangkalan paling santu ini. Santai. Oke. Terima kasih Abah. Ya. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Amin, Terima amin. kasih sudah hadir di 0%. Amin ya.